Hi, peace of Christ lovers, welcome back. I'm Pastor Sarah on the Real Pastor Sarah and the Prophecies. Saudara, hari ini kenapa saya berpenampilan seperti ini ya? Dikarenakan saya memang sedang membawakan topik mengenai kedatangan Putri Curi yang beberapa waktu yang lalu ya, dengan berpakaian seperti ini ya. Hanya saja beda jilbab ya, warnanya beda, tetapi penampilannya seperti ini. Dan ini yang mau saya kasih tahu kepada saudara. Biasanya, saudara coba simak ya, biasanya hanya orang-orang muslim yang dijadikan tersangka, kemudian dia datang untuk disidang, lalu mereka akan berpenampilan seperti orang yang sangat islami, yang sangat muslimah sekali ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seorang Putri Curi ini berpenampilan demikian? Berarti artinya mungkin secara KTP yang orang ketahui dia mungkin ya memang Kristen, tetapi bisa jadi ya dia sudah menjadi Muslim. Karena banyak kasus ya, beberapa kasus dan banyak sekali yang terjadi ya, dan yang kita ketahui bahwa ada banyak orang-orang Kristen yang dari asalnya Muslim itu di KTP-nya masih dengan agama yang lama, dikarenakan memang untuk mengubah biodata, status agama ya, sosial itu memang sulit sekali, apalagi dari Islam kepada Kristen ya. Nah, jadi di sini yang mau saya sampaikan lagi ya, mengenai tentang rekonstruksi. Singkat saja saudara, bagi saya itu tipu-tipu ya. Seperti yang saya bilang, itu adalah tipu-tipu saudara. Kenapa saya bilang tipu-tipu? Saudara harus menyimak dari video yang saya pernah sampaikan ya. Saudara perhatikan di sini. Ini adalah video saya waktu itu, membongkar siapa tim Ferdy Sambo yang sebenarnya dengan skenarionya. Di sini juga saya ungkapkan dan saya katakan, tangkap Kapolri saudara, tangkap Kapolri. Dan ini sangat terbukti pada hari ini, di mana rekonstruksi itu tentang bagaimana cara pembunuhan seorang Brigadir Yosua dilakukan oleh orang-orang itu. Tulang Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara dari pihak Brigadir J itu tidak diizinkan masuk. Jadi kesimpulannya adalah hanya orang-orang di kalangan pelaku saja. Ya, saudara harus pahami. Saudara harus pahami ini saudara. Ya, karena sudah sangat jelas di mana di situ yang dikatakan siapa saja yang boleh ada di sana. Kapolri ada di sana, dan juga LPSK ada di sana saudara. Bahkan KPPAI ya kemungkinan juga ada di sana. Saya memang tidak terlalu mengikuti video itu, tetapi saya menonton tadi dari salah satu TV One ya di YouTube itu. Oke, kita dengarkan saja di sini ya. Sorry. Kenapa harus ada iklan ini? Saudara, tolong pahami. Saya mau katakan sekali lagi, Yosua itu tidak dibunuh di rumah itu seperti yang diberitakan, yang kau ketahui. Itu CCTV palsu saudara. Bagaimana mungkin itu ada kopinya ya dari flash disk, sedangkan aslinya tidak ada. Selama ini dikatakan itu CCTV-nya itu hilang, lalu kemudian dikatakan lagi rusak. Artinya tidak bisa ada. Harus bagaimana dikatakan kepadamu? Itu editan. Yosua itu sudah dibunuh ketika di mobil dalam mereka perjalanan. Simak saudara, simak video yang sudah saya jelaskan. Harus bagaimana menjelaskan kepadamu? Kami sudah datang pagi-pagi, bahkan saya jam 8 sudah di sini. Karena belum ada aktivitas jam 8, saya ke hotel Kaisar tadi, balik lagi ke sini.
Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa. Yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Brimob dan sebagainya. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Ini semua orang-orang itu saja yang ada di sana. Hah? Pakai otakmu, saudara. Sudah saya bilang dari awal, ini penggiringan opini publik. Dan lagi bagaimana mungkin itu bisa dilakukan rekonstruksi, sedangkan sudah jelas-jelas ya si Putri Cur itu tidak ada yang namanya pelecehan seksual. Tetapi rekonstruksi tetap dilakukan seperti seakan-akan memang dia mengalami pelecehan seksual dan posisi dia tidur gitu. Saksikan live streaming kita ya. Saya usahakan hari ini, kalaupun tidak hari ini, besok, karena saya saat ini tidak di rumah saya. Kalau tidak hari ini, kita pastikan besok, saudara, dengan topik tangkap Kapolri. Karena kalau saudara mau tahu, 8 bulan yang lalu saya mendapatkan YouTube ini dan menonton tentang ini, di mana waktu itu Presiden Jokowi mengatakan dengan sindirannya ya untuk mencopot seorang Kapolda itu, Kapolda Metro Jaya, tentu saja Fadil Imran. Itu 8 bulan yang lalu, saudara, dan tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Tetapi permasalahannya Kapolri tidak melakukan apapun dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi. Ada yang bilang bahwa Bapak Jokowi gimmick di situ. Saya katakan tidak, tetapi memang Kapolri tidak melakukan apa-apa. Sama halnya dengan kejadian Yosua. Makanya saya katakan tangkap Kapolri karena dia adalah satu tim dengan Sambo. Saya berani katakan ini karena memang benar, saudara. Karena logikanya ketika itu sudah mencuat dan sudah beberapa minggu, hampir sebulan lalu, ketika ada kecaman, teguran keras dari Jokowi kepada Kapolri mengenai penyelesaian kasus itu, kenapa bisa sampai rakyat sampai demikian, cepat selesaikan, kalau tidak kau akan dicopot dari jabatan seorang Kapolri, baru dia kerja. Kalau enggak dia kemana? Logikanya, saudara, temannya, sahabatnya dia melakukan kejahatan, apa dia tidak mungkin tahu? Tidak mungkin, saudara. Dan dia baru bekerja, dan dia pun tidak bekerja. Apa yang dia kerjakan? Hah? Makanya saya bilang tangkap Kapolri. Karena dalam hal ini pun saya yakin 100% dia terlibat, saudara. Ya, dia terlibat dalam hal ini juga tentang rekonstruksi. Juga saya katakan dia terlibat. Dan tentang si Putri Cur itu, saya katakan dia 100% kadrun. Bagaimana mungkin dia, kalau memang dia seorang Kristen, ketika dia diinvestigasi, lalu dia diselidiki, lalu dia dinyatakan tersangka, dia berpakaian seperti ini, jilbab, saudara. Dan jilbabnya bukan selendang aja, dia memang berjilbab seperti ini. Kita kan nggak tahu kapan orang berpindah agama. Saksikan live streaming kami hanya di YouTube channel kami, The Real Pastor Sarah and the Prophecies. Kita bongkar hadis ini, tangkap Kapolri dan Yosua tidak dihukum di rumah dinasnya Sambo di Duren 3, tetapi dia sudah dieksekusi, disiksa, dianiaya, dibunuh saat di mobil. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati.